Record. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayuningsi dan rekan saya Galia Aditya Nugraha. Kami akan mempresentasikan Annual Report Risk Assessment PT Kiosan Komersial Indonesia Tbk. Kepada Gali, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. PT Kiosan Komersial Indonesia Tbk, kegiatan usaha utamanya yaitu perdagangan online, e-commerce, dan teknologi yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia. Untuk visi dan misi ada beberapa, yaitu untuk visinya yang pertama menjadi penggerak jaringan ekonomi digital terbesar, dan yang kedua membangun jaringan retailer terbesar di Indonesia dengan bekerja sama dengan pihak mitra usaha pedagang kecil dan menengah yang terbesar di seluruh pelosok Nusantara. Untuk misinya juga ada dua, yaitu memberdayakan usaha mikro melalui pemanfaatan teknologi dan memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil dan menengah dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Sekilas tentang Kiosan. PT Kiosan Komersial Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang didirikan oleh para ahli di bidang e-commerce, telekomunikasi, keuangan, dan merchandise. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini didirikan oleh Robitan, Fibri Limiardi, dan Justin Halim pada bulan Juni 2015. Kiosan menyediakan platform digital untuk memberikan kesempatan berbisnis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tema yang diangkat adalah semua bisa online. Kegiatan usahanya. Berdasarkan anggaran dasar yang telah disepakati bersama, perseroan bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, industri, percetakan, pengangkutan, perbengkelan, dan pertanian. Saat ini, Kiosan menjalankan usaha di bidang perdagangan online atau e-commerce dan teknologi. Bidang usaha yaitu perdagangan online atau e-commerce, teknologi, dan transfer dana atau pengiriman uang. Keterangan singkat, bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan industri, angkutan, perbengkelan, dan pertanian, dan transaksi uang elektronik atau e-money. Likelihood skala 0,1 sampai 10. Risikonya yang pertama ada risiko perubahan perkembangan teknologi. Nilaian likelihood-nya adalah 0,1. Yang kedua ada risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Penilaiannya 0,2. Yang ketiga ada risiko tidak tercapainya proyeksi. Penilaian likelihood-nya ada 0,1. Dan yang terakhir adalah risiko produk yang tidak dapat terjual. Penilaiannya 0,2. Risk determinan untuk setiap risiko. Yang pertama adalah risiko perubahan perkembangan teknologi. Penilaian likelihood-nya 0,1, risk determination-nya yaitu kemungkinan kerentanan sama dengan 50, nilai aset informasi sama dengan 0,1, presentasi risk yang dimitigasi sama dengan 60%, ketidakpastian pengetahuan sama dengan 30%. Dikalkulasikan 50 kali 0,1 dikurang 60% ditambah 30%. Hasilnya kami dapat 4,8. Yang kedua adalah risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Nilainya adalah 0,2. Risk determination-nya yaitu kemungkinan kerentanan sama dengan 50. Nilai aset informasi 0,2. Persentase risk yang dimitigasi 50%, ketidakpastian pengetahuan 10%. Dikalkulasikan, hasil yang kami dapat adalah 10,95.
Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu risiko tidak tercapainya proyeksi. Likelihood penilaiannya 0,1. Risk determination, yaitu kemungkinan kerentanan 50, nilai aset informasi 0,1, persentase risk yang dimitigasi 50%, ketidakpastian pengetahuan 20%. Dikalkulasikan menjadi 4,8. Yang terakhir adalah risiko produk yang tidak dapat terjual. Penilaiannya 0,1. Risk determination, yaitu kemungkinan kerentanan sama dengan 100. Nilai aset informasi 0,1. Persentase risk yang dimitigasi 0%. Ketidakpastian pengetahuan sama dengan 20%. Lanjut. Selanjutnya adalah kontrol untuk mengurangi dampak masing-masing risiko. Yang pertama adalah kontrol teknologi. Membangun ekosistem perdagangan secara elektronik serta mendorong perluasan dan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik. Pemerintah mengeluarkan peta jalan atau roadmap industri e-commerce yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid 14. Terdapat 8 aspek yang mendukung paket kebijakan tersebut, antara lain mempermudah pendanaan, pengurangan pajak, perlindungan konsumen, edukasi e-commerce, pengembangan sistem logistik e-commerce, percepatan infrastruktur komunikasi, cyber security, dan pembentukan manajemen pelaksana untuk melakukan monitoring atas roadmap e-commerce. Yang kedua adalah control policies, yaitu manajemen secara berkesinambungan, memantau proses manajemen risiko perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas perusahaan. Yang terakhir adalah kontrol program, yaitu menyelenggarakan pengelolaan modal dengan menggunakan rasio pengungkit atau gearing ratio dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal. Yang selanjutnya adalah data dari risiko dengan skor tertinggi, yaitu adalah risiko produk yang tidak dapat terjual dengan penilaian 0,1 dan kemungkinan dan risk determination, yaitu kemungkinan kerentanan 100, nilai aset informasi 0,1, persentase risk yaitu 0% dan ketidakpastian pengetahuan 20%. Baiklah, terima kasih kepada Gali yang sudah menyempatkan waktunya untuk mempresentasikan annual report ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.